Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya sampai kepada hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru besar, guru pembimbing, guru pembina, juga Bapak dosen yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya memohon minta maaf karena saya tidak bisa melaksanakan dakwah dalam secara mustami, kebetulan karena saya sedang sakit dan takutnya menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tak lupa kepada teman-teman, saudara-saudari, teman-teman seperjuangan satu kampus, satu kelas yang saya banggakan, dan juga seluruh penonton yang mendengarkan yang saya hormati serta saya banggakan. Di sini saya akan memberikan pidato dakwah dalam tahap pembelajaran. Namun mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan, baik itu dalam penyampaian kalimat ataupun lain sebagainya, mohon sekiranya dimaafkan karena saya dalam tahap pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surah, yakni surah Al-Kautsar, tergolong daripada surah pendek dari beberapa surah-surah Al-Qur'an. Namun di sana mempunyai makna yang sangat besar dan begitu luas, bahkan mencakup beberapa surat yang lain. Di sana ada 3 ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dauhannya berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad rizki yang begitu banyak. Dan di dalam ayat kedua menyatakan, maka dirikanlah, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk sebagai ibadah dan daripada mendekatkan diri. Dan ayat ketiga menjelaskan arti daripada sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah orang-orang yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surah ini daripada ayat ke-1 mengisahkan dalam suatu riwayat menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW terheran para sahabat yang melihat hal tersebut. Nabi tersenyum. Itu adalah suatu pertanyaan bagi orang-orang sekitar Nabi Muhammad SAW akan kesenyumannya tanpa ada sepengetahuan alasan apapun. Ternyata Nabi kita merasakan ada wahyu yang turun yang mengartikan daripada ayat 1 bahwasanya sesungguhnya kami telah memberikanmu Muhammad rezeki yang begitu banyak. Satu ayat ini saja sudah mencakup, bahkan sudah mengenal yang namanya manusia, adanya suatu rizki yang turun, yang datang kepada kita. Niscaya orang tersebut pasti bahagia dan bersyukur. Dengan bahagia dan bersyukur beragam-ragam cara, dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, di sana Nabi begitu gembira karena di dalam ayat pertama mengatakan inna a'tainakal kautsar,
Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad rezeki yang begitu banyak. Subhanallah, Maha suci Allah. Ya Allah, betapa bahagianya seorang nabi mendengar hal itu, karena seorang nabi tahu untuk siapa itu, yakni tidak ada lain. Beliau begitu senang, beliau begitu bahagia karena hanya untuk umatnya. Ini ayat ini menyatakan bagi umat, bagi pembela, bagi seorang tokoh yang benar-benar lillahi ta'ala, seorang ulama, kiai, habib, dan lain yang ingin berpartisipasi memajukan, mengembangkan kesejahteraan, kebersamaan umat Islam adalah orang-orang yang memang dicintai oleh seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi bergembira akan hal ini karena di sana bagi orang muslim yang bersenantiasa beribadah kepada kami, kepada Allah, dan selalu meyakini di dalam hatinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Nabi akhir zaman sekaligus panutan daripada para nabi sebelumnya. Nah, orang tersebut yang mengakui dua hal tersebut, meyakini, mentaati, melaksanakan ibadah hanya semata-mata karena Allah, dan selalu senantiasa mengingat, mempercayai daripada ajaran agama Islam, yaitu termasuk Nabi besar Muhammad SAW. Orang tersebut tergolong orang yang mendapatkan rezeki yang banyak. Kenapa? Di dalam riwayat saya melihat bahwa suatu saat nanti di padang mahsyar orang-orang itu bergerombolan datang tanpa memakai pakaian, hanya amal ibadahlah yang senantiasa selalu ada di sampingnya. Amal baik, amal buruk itu tergantung bagaimana orang tersebut berbuat kebaikan ataupun kejelekan. Nah, di sana orang yang senantiasa melaksanakan ibadah, orang yang senantiasa mempercayai akan adanya Nabi, orang tersebut tidak akan kehausan. Karena di sana ayat pertama sudah menjelaskan akan mendapatkan nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar, tidak lain akan mendapatkan minum air. Ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan telaga. Namun saya pribadi menyimpulkan titik temu adalah air. Sungai, telaga bagi seorang muslim yang mempercayai akan adanya Nabi dan senantiasa melaksanakan kewajibannya semata-mata ibadah karena Allah, baginya adalah telaga Kausar. Bayangkan betapa luar biasanya orang setelah meminum air telaga dari Kausar, orang tersebut tidak akan pernah haus, orang tersebut tidak akan mudah untuk haus, orang tersebut tidak akan mudah kepanasan, karena baginya amal ibadah itu adalah suatu balasan bagi orang mukmin, bagi orang yang senantiasa beribadah kepada kami, kepada Allah, dan senantiasa juga mengimani kepada para nabi. Lanjut daripada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," yang artinya maka laksanakanlah sholat semata-mata hanya karena Allah. Sholat hanya karena Allah. Sholat hanyalah karena Allah. Nah, bagi orang-orang muslim, tidak semua melakukan kegiatan ibadah karena Allah. Tidak sedikit banyak orang muslim yang melaksanakan sholat hanya kepada Allah. Ada orang yang melaksanakan sholat semata-mata untuk dilihat oleh bosnya, supaya terlihat orang tersebut baik. Tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, tapi di dalam hatinya tertanam untuk terlihat baik di depan pacarnya. Tidak sedikit wanita ataupun laki-laki yang ingin melaksanakan sholat semata-mata hanya ingin mendapatkan lindungan, hanya ingin mendapatkan bantuan daripada orang-orang muslim. Nah, di sini
Allah sangat menghujahan, Allah sangat membendu, Allah juga sangat membenci bagi orang muslim yang suka beribadah terkecuali bukan hanya semata-mata karena Allah. Itu dari satu poin dari ayat yang kedua, menyatakan sholat itu semata-mata hanya karena Tuhanmu, bukan karena orang lain, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan pula karena wanita, namun sholat tetaplah hanya karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Belum daripada itu, Allah juga mengatakan selain daripada sholat dan berkurbanlah. Berkurban di sana sudah tidak asing bagi kita selaku umat Islam, karena hari kurban adalah hari yang kita sangat nanti-nantikan selain daripada memakan daging sapi ataupun membakar daging sapi dan lain sebagainya. Namun bukan hanya beberapa ulama menafsirkan kurban hanyalah untuk waktu Idul Adha saja. Betul, waktu Idul Adha adalah bulan yang dimana hanya bulan-bulan tertentu, hanya waktu tertentu. Namun di sana sifatnya itu umum. Berkurbanlah, ada yang mengatakan berkurban pada hari Idul Adha dalam kategori hewan yang akan kita kurbankan sudah memasuki usia. Baik itu hewannya sapi, kambing, unta dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan kurban di sana adalah memberikan, membantu, menolong dalam memajukan kemajuan kemaslahatan agama Islam. Itu bisa ditimbulkan, bisa kita buktikan. Kurban itu bukan masalah tentang Idul Adha, tapi kurban di sana juga bisa dengan memberikan kita kepada orang yang memang tidak mampu, zakat, sedekah, infak, mewakafkan fasilitas untuk kemajuan dan kemaslahatan perkembangan agama Islam. Surah pertama membuat seorang nabi sekaligus kita sebagai umatnya bergembira. Betapa hebatnya Allah, betapa mulianya, betapa kasih sayangnya Allah memberikan rizki yang tidak terhingga kepada seorang umat Nabi, asalkan orang tersebut umatnya senantiasa ibadah kepada kami dan tidak meninggalkan ataupun melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh syara. Ayat kedua menyatakan sholat semata-mata karena Allah dan juga membahas mengenai kurban Idul Adha, kurban dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak, dengan mewakafkan harta, dengan pikiran, dengan hati, dengan jiwa, dengan tenaga. Dan itu semuanya semata-mata hanya untuk memajukan, mengembangkan perkembangan daripada ajaran agama Islam. Karena kita ketahui zaman semakin kesini, zaman semakin berjalan, perjalanan perjuangan daripada agama Islam begitu melelahkan. Namun itulah yang saat ini kita bisa lakukan selain daripada membela, melaksanakan aturan, kewajiban daripada melaksanakan ibadah kepada Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah salah satu orang yang bertakwa kepada Allah dan baginya surga. Mengenai ayat kedua tersebut dan ayat yang terakhir yaitu ayat ketiga sekaligus penutup daripada surah Al-Kautsar, surah yang tergolong surah paling pendek dari sebagian surah-surah dari Al-Quran yang lainnya. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus daripada rahmat Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, orang-orang yang memang didasari kebencian, didasari ketidaksamaan, didasari ketidakkepercayaan, didasari ketidakketerimaan adalah orang-orang yang senantiasa tidak
mendapatkan ataupun senantiasa orang-orang yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapakah kita tidak takut? Betapakah kita tidak sedih? Betapakah kita tidak bertaubat? Di sana dikatakan baginya orang-orang yang terputus daripada rahmat Allah. Apa tugas kita sebagai umat? Betapa hebatnya para ulama membela, mengabdikan diri untuk negara, mengabdikan diri untuk agama. Cobalah kita sebagai pendidik, kita sebagai peserta pendidik, kita sebagai umat Islam, jangan sesekali membantah, jangan sesekali melanggar, jangan sesekali menghalangi daripada perjuangan agama Islam. Bagi orang tersebut terputuslah rahmat Allah. Betapa sedihnya, betapa kita terasingkan. Bagaimana kita tidak mendapatkan rahmat Allah kalau kita selalu membantah, melawan, bersikuku keras akan ajaran agama Islam. Maka dari itu, dalam hal ini, dalam konteks ini, saya menyampaikan, mari berubah saat ini, dari mulai detik ini sampai selanjutnya, kita berubah menjadi orang yang lebih baik dengan proses, dengan waktu yang cukup lama, dengan proses perjalanan dengan bertahap, karena tidak ada di muka bumi ini manusia yang hebat terkecuali kita sendiri yang berusaha merubah dengan sifat yang lebih baik, dengan kepribadian yang lebih baik, dengan ibadah yang lebih baik untuk masa depan anak dan cucu kita. Kesimpulan daripada pidato teks dakwah ceramah ini, ayat pertama menjelaskan betapa bahagianya seorang umat, betapa bahagianya, senangnya seorang nabi melihat hambanya senantiasa beribadah. Dan ayat kedua menyatakan selalu laksanakan sholat, jangan melupakan. Di sana dikatakan berkurbanlah, berkurban di sana ada yang mengatakan Idul Adha, ada pula yang mengatakan berkurban dengan zakat, sedekah, infak, wakaf, pikiran, jasa, tenaga dan lain sebagainya, yang intinya saling mendorong satu sama lain, saling membantu untuk menjalankan kesuksesan dalam menyebarkan syariat agama Islam. Juga terakhir ayat ketiga daripada surah Al-Kautsar adalah peringatan tindakan Allah kepada umat Islam. Janganlah sesekali kita melawan, janganlah sesekali kita menghalangi ataupun bahkan sampai membenci daripada ajaran agama Islam. Bagi orang tersebut terputuslah rahmat Allah. Ingat, kita hidup sementara di bumi, hanyalah di akhirat, di alam akhiratlah kita akan kekal. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama saling menasihati, saling menyayangi, saling memberitahu, dan saling memberikan motivasi, dorongan, inspirasi untuk mengembangkan kembali ajaran agama Islam untuk masa depan anak dan cucu kita. Mungkin itu saja daripada penyampaian saat ini saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.